akan membaca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 48. Hari ini saya mau berbicara mengenai pengampunan. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapakmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Dan diakhiri dengan perkataan Yesus, haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Saudara, yang dimaksud dengan Tuhan Yesus di sini, yaitu bagaimana kita harus sempurna seperti Bapakmu yang di surga sempurna. Dalam hal ini, dalam hal apa? Dalam hal mengampuni. Bagaimana dia memberikan pengampunan, bagaimana Tuhan Yesus memberikan bahwa dia berbuat baik kepada orang yang baik dan orang yang jahat, menurunkan hujan kepada orang yang beragama baik dan kepada yang tidak beragama. Matahari tetap bersinar buat orang yang mengikut Tuhan dan orang yang menolak Tuhan, tetap menikmati kebaikan yang sama. Ya, nature dari Bapa harus ada dalam diri kita. Ya, terus berlaku, yaitu kita harus berbuat baik, yaitu mengampuni. Kalau kita berbuat baik kepada orang yang baik kepada kita, itu semua orang bisa. Yang dapat dilihat ciri kita atau nature kita sebagai anak Allah, ketika kita dapat tetap berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Artinya kita tidak menyimpan dendam, tetapi kita terus berbuat baik. Dan itu memang tidak mudah, karena tanpa sadar kita ini sudah dicetak ya. Bagaimana di dalam dunia ini kita dicetak bahwa kita ini harus mempertahankan hidup kita. Kita sudah dicetak oleh dunia ini, yaitu bagaimana kita menjaga diri kita, hidup kita. Tetapi Roh Kudus mengajar pada saya bahwa Roh Kuduslah yang akan menjagai diri kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus itu yang menjagai diri kita. Roh Kuduslah yang memelihara kita. Roh Kuduslah yang mempertahankan dirimu. Dan Roh Kuduslah yang memastikan tidak ada hal yang buruk terjadi atas diri kita. Kalau sampai ada hal yang buruk yang terjadi pun, itu saya percaya di balik semuanya itu ada sesuatu yang baik yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita harus tetap bersyukur, percaya dan bersyukur. Di balik semua masalah yang ada kemenangan yang terjadi. Di balik air mata, ada mata air yang mengalir. Kalau kita sebagai anak-anak Allah, maka kita harus bisa nature kita, yaitu mengampuni. Seperti Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana dia mengampuni waktu dia di atas kayu salib, dia mengampuni orang-orang yang dua orang di kanan dan kirinya. Saudara, kalau Tuhan saja mengampuni kita, ya, maka siapakah kita sehingga kita nggak bisa mengampuni orang lain? Kalau kita mengampuni seseorang, saudara, itu bukan untuk kebaikan orang itu, tetapi itu untuk kebaikan kita. Sekali lagi saya tekankan, kalau kita mengampuni seseorang itu untuk kebaikan kita sendiri, bukan untuk kebaikan orang itu. Karena waktu kita mengampuni, kita mengalami kemerdekaan. Karena kasih pengampunan melepaskan kita dari hal-hal negatif ya yang terjadi. Ya mungkin kita menyimpan kekecewaan, dendam dalam hidup kita. Kalau kekecewaan kita
kita serahkan dalam tangan Tuhan, kita percaya, serahkanlah segala hidupmu di dalam tangannya, Mazmur 37. Maka otomatis hati kita ini menjadi tahir, nggak ada dendam lagi, nggak ada ganjelan ya. Dan kalau hati kita ini bersih, tahir, maka perkataan kita juga tahir. Kenapa orang-orang itu perkataannya kadang-kadang keluar kata-kata yang kasar ya, kata-kata yang tidak mengenakan, karena di dalam hatinya itu masih ada ganjelan, kecewaan yang tidak bisa mengampuni. Sehingga akhirnya perkataan yang keluar juga demikian. Tuhan Yesus berkata, kalau orang itu berbuat salah 7 kali, dan dia datang padamu menyesal kepadamu 7 kali, maka engkau harus mengampuni. Kita harus mengampuni 70 kali 7 kali. Saudara, artinya apa? Tak terhingga. Spontan muridnya bilang, Tuhan tambahkan iman kami. Saudara, seburuk apapun, sekecil apapun, sejahat apapun orang bertindak terhadap diri kita, minta Roh Kudus mencabut semuanya, membongkar semuanya, untuk kita bisa mengampuni, sehingga nggak ada lagi trauma dan tidak ada lagi ganjalan. Saya pun ada orang yang konseling dengan saya. Saudara, dia mengalami bagaimana dengan suaminya. Dia mengalami trauma karena dia di dalam kehidupannya suaminya pernah pukul dia dan segala macamnya. Sehingga dia mengalami trauma dan dia tidak bisa kembali kepada suaminya. Dan akhirnya suaminya ini menunggu, minta diberi waktu untuk memperbaiki kesalahannya. Tapi dia tidak pernah bisa menerima karena dia katakan dia trauma dan masih ada ganjalan di hatinya. Dia tidak bisa mengampuni. Akhirnya perceraian terjadi. Saudara, karena selama kita masih menyimpan trauma, kita tidak pernah bisa move on. Ya. Selama kita menyimpan ganjalan dan trauma, kita betul-betul tidak bisa mengalami satu kemerdekaan di dalam hidup ini. Oleh karena itu, minta Roh Kudus bersihkan batin kita, ya, bersihkan emosi dan pikiran kita, bersihkan dari segala trauma, takut gagal, takut berinteraksi dengan orang, sehingga karena kita takut mengalami hal buruk, ya, minta Roh Kudus tahirkan, bebaskan dan merdekakan kita. Ayo segera lepaskan pengampunan kepada siapapun, sehingga kita tidak mengalami hal yang buruk yang membuat kita depresi. Karena kalau kita nggak ada pengampunan, sehingga ada ganjelan dalam hidup kita, maka kita akan mengalami depresi. Mungkin kita pernah dilakukan tidak adil dan sebagainya. Ayo kita belajar mengampuni. Beri daftar dalam hidup saudara, catat apa saja, siapa saja yang pernah menyakiti, yang belum kita bisa mengampuni. Minta doa, bawa dalam doa. Biarlah Roh Kudus bersihkan, bongkar semuanya, dan kita akan move on, dan kita mengalami kemerdekaan. Kalau kita terus menjadi trauma dalam hidup kita, maka akan ada hambatan dan rintangan berkat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu firman Tuhan kata pakai pedang roh, ya. Segala bayang-bayangan kita akan masa lalu, ya, segala ketakutan, ganjalan hidup, segala kubu-kubu, benteng-benteng yang tidak menentang pengenalan akan Allah, segala pemikiran, alasan-alasan yang kita pakai untuk membenarkan diri kita sehingga kita tidak bisa mengampuni. Ayo kita bongkar, kita cabut. Mari kita hancurkan semua itu dalam nama Yesus. Tidak ada alasan untuk kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Untuk kita terus hidup dalam ketakutan dan belenggu trauma itu akan mengintimidasi dan menekan hidup kita. Biarlah Roh Kudus memerdekakan kita. Biarlah kita minta anugerah Tuhan untuk kita menikmati kasih ilahi dicurahkan, melepaskan kita, memerdekakan kita dari hal buruk di masa lalu, dan dicurahkan pengampunan sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik, pribadi yang lebih ilahi, pribadi yang semakin serupa dengan Kristus. Saudara, di tengah-tengah keluarga,
Kita tahu bahwa di tengah-tengah keluarga itu nggak mungkin ada satu hal yang berjalan smooth terus, itu nggak mungkin. Karena kita sesama manusia, ya. Kadang-kadang ada gesekan di tengah-tengah keluarga antara suami dan istri. Saudara, tetapi suatu keluarga yang bahagia itu ada beberapa macam kuncinya. Tetapi salah satunya yaitu kita saling mengampuni. Ada saja hari-hari yang penuh menyakitkan dan mengecewakan. Tetapi rumah tangga bahagia kalau kita mau belajar saling mengampuni, saling memaafkan. Karena dalam pengampunan akan ada penyelesaian. 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib diawali dengan perkataan pertama, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan perkataan yang ke-7 adalah sudah selesai. Saudara, pengampunan menyelesaikan segala masalah. Yusuf, walau disakiti oleh saudara-saudaranya, ya, tapi dia bisa mengampuni saudara-saudaranya. Dan lewat segala masalah yang dihadapi Yusuf, itu Yusuf membuat menjadi sebuah message dalam hidupnya, di mana janji Tuhan digenapi di dalam hidup Yusuf. Saudara, kalau kita mau mengampuni, maka kita percaya berkat Tuhan itu, janji Tuhan itu akan tergenapi di dalam hidup kita. Saudara, memang iblis itu senantiasa di dalam dunia yang jahat ini, dunia yang penuh kegelapan. Iblis itu ingin mengincar anak-anak Tuhan seperti singa yang mengaum-ngaum. Kalau kita nggak berjaga-jaga, ya, dekat dengan Tuhan, ya, hidup dengan sesuai firman, maka kita akan menjadi sasarannya, ya. Dia akan hancurkan keluarga kita, ya, dan kita akan mengalami semuanya berantakan. Kita tidak pernah bisa move on dari segala masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, sehingga kita menjadi stres, ya, kita menjadi hidup dengan penuh tekanan, ya. Suami tinggalkan istri, istri tinggalkan suami. Persoalannya mereka katakan, karena aku sudah tidak cocok lagi. Tetapi persoalannya bukan cocok dan tidak cocok. Tetapi dalam rumah tangga yang menjadi sasaran iblis, karena iblis itu untuk menghancurkan hidup kita. Dan dia memberi persoalan-persoalan. Dan kalau kita, suami istri, saling mau memaafkan, saling mengampuni, saling tahu satu sama lain, maka saya percaya di dalam pengampunan ada penyelesaian. Di dalam pengampunan ada berkat Tuhan. Di dalam pengampunan ada janji Tuhan yang digenapi di dalam hidup kita. Kita lihat bagaimana Hana dan Penina dikatakan. Dia mengampuni Penina. Ya, dia mengampuni Elkana. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Walaupun di dalam rumah tangganya mengalami kekacauan bertahun-tahun lamanya. Alkitab tidak sebut kan berapa tahun, tetapi bertahun-tahun lamanya. Tetapi kita lihat bagaimana Hana seorang yang bisa mengampuni. Ya, walaupun dia diejek oleh Penina, dia disakiti hati oleh Penina, dia tidak pernah membalasnya. Dan dia mengampuni suaminya. Dan janji Tuhan melihat air matanya diubah menjadi mata air. Dan Tuhan melihat Hana bagaimana ketika Hana berdoa, Tuhan mengingat Hana. Waktu hati kita bersih, waktu hati kita tidak ada dendam, maka Tuhan akan melihat hati kita. Dan ketika hati kita bersih, maka Tuhan akan melepaskan kasih-Nya, janjinya dalam hidup kita. Dia mengabulkan doa kita, karena doa orang benar apabila diyakini doakan besar kuasanya. Satu hari di mana waktu Hana dan Elkana bersatu di tempat tidur, saudara, dikatakan Tuhan mengingat Hana, dan akhirnya dari orang yang mandul, yang tidak bisa mempunyai anak, saudara, karena ada pengampunan, janji Tuhan digenapi, dia menjadikan Hana mengandung dan mempunyai anak yang bernama Samuel. Saudara, oleh karena itu jangan pernah ada ganjalan dalam hidup kita. Kalau sekarang ada ganjalan dalam hidup kita, ada kepahitan, ingat masa lalu, ayo saudara, kita lepaskan semuanya. Kita minta Roh Kudus, minta kuasa kasih karunia Tuhan terjadi, membongkar semuanya, sehingga kita mengalami kemerdekaan
kita dibebaskan dari semuanya, dan kita percaya janji Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Amin.